Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Afifah, NPK 76, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management. Apa itu manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah semua bagian yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam produksi produk, barang atau jasa hingga sampai ke tangan pelanggan. Supply chain management bertujuan untuk 1. Mengoptimalkan pengiriman, 2. Meningkatkan pelayanan, 3. Meminimalkan ongkos. Secara lebih singkat, supply chain management terdiri dari supplier, pabrik, distributor, retailer, dan customer. Supplier adalah orang yang akan menyuplai barang kita, kemudian dikirimkan kepada pabrik. Pabrik ini di mana tempat kita untuk mengolah barang yang dari supplier tersebut untuk dijadikan suatu barang yang bernilai. Kemudian barang tersebut apabila sudah jadi akan didistribusikan kepada distributor dan distributor akan menyalurkannya kepada retailer. Retailer ini bisa berupa swalayan atau supermarket, warung atau toko dan lain-lain hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa itu supply chain management, saya akan menjelaskan yang pertama adalah customer. Mengapa yang pertama adalah customer? Karena tujuan utama dari supply chain management adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik, maka kita butuh yang namanya planning atau perencanaan. Seperti berapa jumlah barang yang harus diproduksi, berapa material yang harus dibeli, dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Kemudian masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pengadaan atau procurement, di mana yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan itu. Apakah sesuai antara perencanaan dengan kebutuhan realnya. Kemudian, apa yang perlu dibeli atau dipesan pada supplier. Apabila material, bahan baku, dan lain-lainnya sudah siap, maka kita bisa masuk ke dalam fase produksi. Jika produksinya sudah selesai, maka kita akan masukkannya ke dalam gudang atau warehouse untuk disimpan sementara. Setelah itu, barang yang ada di dalam gudang akan kita pilah-pilah terlebih dahulu mana barang yang akan dikirimkan kepada konsumen dan mana barang yang akan disimpan untuk sementara waktu. Barang yang akan dikirimkan ke konsumen akan kita kirim dengan menggunakan transportasi. Kita bisa memilih transportasi mana yang baik agar barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen lagi dengan tepat waktu. Selanjutnya, lokasi distributor. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasionalnya. Perusahaan akan memikirkan di mana mereka ingin membuka usahanya. Apakah di suatu kota atau kabupaten atau desa gitu. Alternatif lokasi itu ada 3. Yang pertama, memperluas fasilitas yang sudah ada dengan cara membuka cabang-cabang toko gitu atau membuka cabang-cabang pabrik gitu. Yang kedua, mempertahankan lokasi fasilitas sekarang dan menambah fasilitas di tempat lain. Toko yang awalnya ada di kota A itu dikembangkan menjadi toko yang lebih besar dan membuka cabang-cabang lagi di kota lain. Yang ketiga adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Contohnya, toko yang awalnya ada di kota A ini akan dipindah ke kota B. Gitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Faktor yang mempengaruhi lokasi ini ada 7. Yang pertama, lokasi pasar. Yang kedua, lokasi bahan baku. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, iklim. Yang kelima, power.
Yang keenam, upah tenaga kerja. Dan yang ketujuh adalah hukum. Metode penentuan lokasi. Metode penentuan lokasi ini ada 3. Yang pertama, location factor rating. Yang kedua, center of gravity techniques. Dan yang ketiga, center of gravity method. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.